Ayam sayur yang dibeli dari tukang ayam potong, apakah bisa dikembangbiakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya Karil. Masih membahas mengenai dunia perayaman. Jadi tadi pagi itu ada bapak-bapak kesini membeli ayam potong saya. Dan dia nanya gitu, sharing mengenai ayam potong. Karena dia basicnya petani, suka pertanian juga, sampingannya dia ternak entok, ayam, bebek seperti itu. Dia beli ayam ke sini sambil nanyain, gini pertanyaannya, Mas, kalau ayam ini maksudnya ayam potong ya, si ayam ini bisa nggak kalau dipelihara lagi kemudian dikembangbiakan? Si ayamnya bisa bertelur nggak? Terus si telurnya bisa ditetesin nggak? Dipelihara kemudian sampai menghasilkan. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus ya, karena pada dasarnya masyarakat kita juga belum tahu bahwa ayam ini seperti apa gitu. Maksudnya apakah ini udah paling terakhir, apakah masih bisa dipelihara lagi ke depannya sehingga menghasilkan. Jadi gini ya, di sini saya mau memberikan sedikit ilmu pengetahuan ataupun pengalaman, bukan berarti saya mau menggurui, tetapi ini sedikit pengalaman dari apa yang saya pernah dapat di sekolah, serta waktu saya kerja di pembibitan serta di komersil ataupun budidaya ayam broiler ini. Jadi perlu dibedakan ya teman-teman, antara budidaya dan pengembangan untuk menjaga kualitas keturunan atau genetik yang baik dengan pemeliharaan biasa secara umumnya hewan ternak. Nah, ini maksudnya, yang namanya ayam itu kan dia hewan ternak biasa, seperti halnya hewan yang lain, memiliki naluri sebagai makhluk hidup biasa, contohnya kayak makan minum, bergerak. Juga yang tak kalah penting adalah berkembang biak atau memperbanyak keturunannya, itu adalah naluri dari ternak atau hewan. Sekarang kita masuk dalam konteks pembahasan. Ini semua berkaitan dengan aspek kualitas keturunan, kualitas mutu produksi, nilai ekonomi, serta nilai efisiensi bisnisnya. Maksud saya di situ. Saya ulangi lagi pertanyaan dari Bapak tadi, ayam ini bisa nggak dipelihara, dibudidaya lagi, kemudian diperbanyak, telurnya menetas, seperti itu. Jawabannya adalah bisa, sangat bisa. Tetapi ini akan mempengaruhi aspek-aspek yang tadi saya jelaskan itu. Supaya nggak bingung, gini aja deh maksudnya, saya analogikan. Ini adalah analogi supaya mempermudah aja. Ibaratnya gini, ayam potong yang kita sediakan untuk dikonsumsi itu kan dia final stock ya, atau FS. Nah, anggap di sini kita analoginya kue. Kue ini didapat dari pengolahan tepung. Nah, tepung didapat dari pengolahan beras. Ya. Artinya apa? Kue ini dia adalah produk yang bisa dikonsumsi dengan kualitas yang bagus, nilai ekonomis yang tinggi, dan aspek lain yang menurut saya itu dia udah paling maksimal lah dan optimal ya. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, dari kue ini apakah bisa dibuat produk yang lain atau dalam bentuk yang lain? Misalnya dikelola lagi, ya tentu jawabannya bisa. Itu bisa dibuat menjadi keripik, emping, dan sejenis olahan lainnya, seperti itu kan. Begitupun dengan ayam potong, ketika dia dipelihara atau final stock ini dipelihara, apakah dia masih bisa menghasilkan ayam lagi? Ya tentu saja dia bisa, karena dia nalurinya memang hewan ternak kan. Nah, tetapi apakah dia untuk menjaga kualitas turunan dari genetiknya, itu belum tentu ya, karena dia kan udah berada di levelnya paling bawah. Begitupun ini keripik, di sini juga ada nilai pengolahan yang nilai ekonomis mungkin kurang baik ya dibandingkan dengan kue itu sendiri. Terus aspek di sini juga kan ada nambah tenaga kerja, nambah waktu, terus nambah modal juga kan. Jadi seperti itu. Mungkin sebelum kita memikirkan masalah ini tentang pemeliharaan ayam potong ya final stock ini, para pakar dan peneliti tentunya sudah menguji coba ya
dari berbagai macam sudut pandang, untung dan ruginya ditinjau, dihitung-hitung, dan pemeliharaannya juga dipantau seperti itu. Tetapi mungkin ya hasilnya kurang dari berbagai macam aspek ini. Jadi kesimpulannya adalah ayam potong yang dibeli dari pedagang kemudian dipelihara adalah dia bisa untuk dikembangbiakan. Dia juga bisa bertelur di usia yang sama seperti ayam pada umumnya, yaitu di usia ke 22 sampai 24 minggu. Kemudian dia juga bisa fertil, bisa kawin, dan juga sama bisa mengerami, menetaskan telurnya sama di 21 hari pengeraman. Tetapi dari aspek yang lain, ekonomis, tentunya kurang menguntungkan. Genetik dan keturunan dari anaknya, pertumbuhannya kurang, serta yang lainnya, maka pemeliharaan ayam potong ini bisa dikatakan ada penurunan di aspek-aspek tersebut, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sedikit ilmu yang saya sampaikan hanya untuk berbagi, bukan berarti untuk menggurui, tetapi sedikit pengalaman ini setidaknya bisa memberikan pengetahuan pada semuanya. Begitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video-video Karil selanjutnya yang membahas tentang edukasi dunia peternakan, perayaman, bisnis, dan lain sebagainya.